Yes, welcome. Oke, yes. Hello guys, welcome back to my channel Hari Sulistyo di official fanpage. Hari ini saya bersama seorang narasumber yang keren luar biasa. Beliau adalah salah satu tokoh BMX di Yogyakarta dan juga tokoh BMX Indonesia secara nasional. Nah, nanti sebelum kita tanya-tanya, jangan lupa subscribe video. Jangan lupa subscribe channel saya Hari Sulistyo di official fanpage. Kemudian like videonya dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Teman-teman, kebetulan saya sekarang berada di Yogyakarta, betul ya, Mas? Betul. Dan iseng-iseng saya chat beliau, teman saya ini, teman lama saya. Nah, beliau iseng-iseng saya ajak podcast, mau ndak? Rencananya kemarin. Nah, kebetulan kemarin kan beliau tidak bisa dan akhirnya saya datang ke sini hari Minggu, betul ya Mas ya? Hari Minggu datang langsung ke bengkel beliau. Di mana ini Mas? Ini di Tinalan, di Kota Gede. Jadi tempat bengkel saya dari awal. Start pertama ya? Ini dulu tempat buat ngecamp anak-anak yang luar kota. Acara-acara di JSC. Betul. Ya, paling kumpulnya di sini. Betul. Jadi kita berdua kenal ini karena dunia BMX, betul ya Mas ya? Betul. Lebih dari hampir 2 dekade yang lalu atau lebih dari 10 tahun yang lalu kita ini ada di komunitas yang sama yaitu BMX, dan ketika saya datang ke Jogja, tempat tidur pertama saya adalah di samping bengkel ini. Ya, betul yang disampaikan oleh beliau. Jadi ketika ada event yang ada di Jogja, salah satu tempat campnya anak-anak luar kota se-Indonesia, kumpulnya di sini. Sampai kayak pindang gitu. Kayak pindang ya. Cowok cewek gitu ya, campur semua ya. Cewek khusus ya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ngobrol dengan beliau, saya boleh kenalan dulu enggak nih? Siapa beliau? Nama saya Wendy Purnama Putra. Saya stay di Yogyakarta, bergerak dalam dunia per-BMX-an dulu bareng Mas Arito. Ini nama bekannya ini beliau adalah Arito. Bukan Hari ya? Bukan Hari. Arito ya? Adi. Biasa disebut anak-anak tuh Arito. Arito gitu ya. Nah, itu terus saya di Yogyakarta, saya juga bergerak dalam dunia BMX dan sampai sekarang alhamdulillah masih aktif, Mas. Mantap. Selain itu juga saya bergerak juga di dalam dunia custom motor. Custom motor. Jadi beliau ini memang fokus di BMX, baik itu prestasi dulu ya Mas ya. Prestasi, kemudian event organizer, kemudian custom produknya, sampai dengan perakitan sepeda, dan di perjalanannya beliau merambah ke custom motor dan custom hati. Mantap. Abot bro. Jadi custom motor itu karena kenal dengan beberapa komunitas dulu Mas ya. Dan perjalanannya ketika saya lihat di medsosnya ternyata enggak cuma BMX doang, enggak cuma custom motor, tapi juga ada motor trail gitu ya Mas ya. Motor trail motor, segala macam motor yang bisa di custom aja. Meja kursi nek iso di custom aja. Maksudnya meja kursi kalau misalkan bisa di custom gitu ya. Beliau ini kreatif. Saya ada di bengkelnya ini melihat banyak sekali barang-barang yang rasanya dulu enggak kayak gini ya Wen ya. Pelan-pelan dulu kamu kan kecil customnya di depan ya, terus kemudian samping ini ditata sedemikian rupa sehingga sampai belakang, dan sekarang ya lumayan. Pegawai punya berapa sekarang? Ada 3. 3, mantap. Jadi memberdayakan wirausaha dengan membuka lowongan kepada teman-teman, betul Mas ya? Teman-teman. Pekerjaan juga. Betul, memberikan lapangan pekerjaan. Boleh tahu nih, sebelum kita bahas tentang masalah atau dunia BMX, Mas Wendy dan juga custom motor, masa kecil Mas Wendy ini hobinya apa Mas sebelum main sepeda? Kalau ngomong-ngomong masalah masa kecil itu ngono Mas. Yang paling berkesan itu pencalitan memakai sepeda Mas. Pencalitan itu lompat-lompat pakai sepeda. Memang udah coba BMX. Liar ya kamu ya. Dari kecil itu udah sama bapak ibu tuh udah dimarah-marahin sampai
bonyok-bonyok itu Oke, bonyok itu berantem atau jatuh? Bonyok itu diantemi wong, Mas. Oke, jadi bonyoknya bukan karena jatuh main sepeda, karena dipukuli orang. Enggak ya? Itu main sepeda. Main sepeda ya? Sampai patah itu dibeliin baru sama ibu dulu. Masih keinget banget sepedanya patah foroknya. Oke. Jadi dimarah-marahin. Nah, seiring berjalanannya waktu, cinta-cinta di sepeda BMX khususnya itu muncul, Mas. Terus itu tahun berapa itu, Mas? Awal-awal main BMX? Awal-awal sepeda itu tahun 2000-an, Mas. Tahun 2000. Kalau boleh tahu lahir tahun berapa, Mas? Saya 87. 87. Sekarang ya umurnya 28. 28. Saya 27. Oke, jadi Mas Wendy ini kenal dengan BMX. Kalau nggak salah ya, dulunya ini nggak masuk street dulu ya, flatland kalau nggak salah. Main flatland. Main flatland. Kenal Mas Menyeng. Mas Menyeng, legend Jogja. Oke. Mandala Krida, saya main flatland. Oke. Mungkin tidak cocok ya, Mas ya. Nek caca flatland. Kenapa itu kok tidak cocok? Kalem banget. Kalem, sabar gitu ya. Dan saya flatland tuh, Mas. Jiwa-jiwanya ini mah masuk. Masuk ya. Walaupun dulu udah pernah. Dapat trik apa aja? Trik hijika. Oke, trik pertama apa? Trik flatland. Backyard. Oke, yang belakang ya. Oke. Tapi dengan awalan yang tangan itu. Oke, terus langsung kakinya gesekan ke ban gitu ya. Oke, terus trik paling susah apa flatland pada waktu itu? Hijiker, Mas. Hijiker ya. Di bar itu dikasih laker itu loh. Oke, supaya bisa jalan. Itu latihan di mana itu, Mas, dulunya? Itu di Mandala Krida. Di Mandala Krida. Tahun 2003 Pak ya. 2003. Sampai dengan hari ini pemain flatland yang masih eksis di umurnya Mas Wendy ini siapa ya, Mas? Setahu Mas Wendy. Di Indonesia apa di Jogja? Jogja. Kalau di Jogja sendiri nggak ada, Mas. Nggak ada. Di bawah kita banyak kan ya. Udah pada rabi, ngoyak menikah. Oke. BMX bubar. Kalau Ferry waktu itu? Ferry udah enggak. Udah enggak. Dia juga seangkatan saya. Main pertama, tetapi ya udah lama. Vakum udah lama. Oke, singkat cerita, saking beliau ini tidak menjiwai flatland dan kayaknya beliau merasa ini bukan jiwa saya. Terus memutuskan pindah ke street atau terjam dulu itu. Nah, itu tuh juga yang bikin apa ya? Sing ngeracuni saya itu juga Mas Menyeng. Mini rem. Padahal Mas Menyeng flatland ya? Flatland. Tapi kan zaman dulu nggak ada flatland, nggak ada street. Campur. Freestyle ya. Flatland juga main freestyle. Itu bikin jambok pertama kali di Gor Amongrogo. Saya nyobain. Di mana itu, Mas? Di Gor Amongrogo itu di samping Mandala Krida. Samping Mandala Krida. Masih kota Yogyakarta. Kota Jogja. Oke. Dia bikin jembok itu dengan swadaya juga dengan iuran anak-anak. Jadilah, nah saya nyobain pakai sepeda flatland, Mas. Kok asik gini? Padahal pendek ya? Pendek. Fork Zero itu. Terus Mas, kok rapi ya? Bus, gawe frame street. Wah, dikasih lah Mas Mei. Iya, itu awal-awal ya. Dari situlah mulai kecintaan jumping main street itu. Oke. Padahal itu jiwa waktu kecilmu suka lompat-lompat ya? Lompat-lompat. Oke. Terus Mas Wendy pada akhirnya meninggalkan flatland. Tetapi dengan pelan-pelan juga, Mas. Langsung nyemplung neng street. Jadi masih juga main flatland. Case Mas Wendy ini maksudnya rider BMX yang seperti Mas Wendy pindah dari flatland ke street ini bukan hanya satu atau dua orang, tapi banyak banget. Karena yang pertama memang ya flatland itu susah, mendapatkan satu trik itu butuh waktu berbulan-bulan ya. Satu trik itu ya. Apalagi zaman dulu kan nggak ada pengajarnya, nggak ada YouTube, nggak ada mentornya, cari trik sendiri. Jadi satu trik itu bisa berbulan-bulan. Nah makanya itu dia. Jadi ya pada akhirnya teman-teman BMX flatland pindah ke street karena street itu relatif, kalau dibilang gampang enggak juga ya Mas ya, tapi lebih mudah mencari trik di street daripada flatland. Karena umpamanya instan lah Mas. Betul, instan dan harus ada keberanian gitu aja. Sing penting kendel, sing penting wani. Maksudnya yang penting berani, kendel itu apa? Berani ya? Berani wani gitu ya. Wih mantap. Jadi tahun berapa itu Mas Wendy mulai masuk ke dunia street park ya waktu itu ya? Street park. Belum jalan-jalan ya kamu ya? Belum. Itu 2004-2005. Jadi setahun setelah kamu kenal dengan itu udah mulai menekuni dunia freestyle, terutama street park. Event pertama juga ada di Madiun. Itu apa itu?
event sur itu. Oke, iklan rokok itu ya, yang iklan rokok itu ya. Oke. Pertama ada legend-legend BMX kumpul semua di situ. Oke, sejawa Bali ya pada waktu itu. Termasuk adik jenengan. Oke. Dia Budi. Jadi Budi itu sudah melalang buana ya. Itu sebelum kamu, masanya jayanya Budi atau jaya kamu duluan itu? Lebih jaya Budi ya? Budi dulu. Jaya Budi dulu. Terus aku main-main. Zaman Budi Tommy, ya. Tommy, Budi, Terus betul ya. SS Rider Malang itu. Oke, si Koli, kemudian Bonju dan lain-lain ya, banyak ya. Oke, jadi memang itu perjalanan dari perkenalan kita di dunia BMX khususnya Jawa Bali ya. Dan pada akhirnya kita melalang buana secara nasional. Nah, tapi dari kisah Mas Wendy tersebut, saya boleh tanya enggak? Prestasi pertama Mas Wendy peringkat 1 2 3 itu kapan, Mas? Piala Wali Kota Surabaya. Piala Wali Kota Surabaya. Masih inget banget itu, Mas. Oke, jadi saya yang salah satu penyelenggaranya dulu. Oke, iya. Jadi kamu datang ke Surabaya. Iya. Berapa orang pada waktu itu? Itu zaman dulu kan waktu kereta nggak pakai sistem tiket-tiket. Oke. Itu langsung biu. Oke. Itu berangkat 12 orang. 12 orang. 12 orang ke Surabaya. Terus yang nginep itu dulu tuh ya di tempatnya jenengan. Oke, di rumah bapak ya. Iya. Di rumah gantian jadinya. Ya, gantian. Mesnya anak-anak. Kayak gitu terus Oke. event di Bungkul ya Taman Bungkul. Nah, itu ya. Waktu itu hadiah juara 2 itu kalau nggak salah sekitar 800.000, men. Juara 2 ya Juara waktu dua. ini. Juara 1 Tapi lupa itu saya berapa. event apa ya, di masa itu tuh paling keren banget. Keren, karena sudah alat-alatnya sudah lumayan. Sudah bagus. Lumayan. Itu kan didukung sama Pemerintah. ya, pemerintah juga. Oke, jadi seingat saya pada waktu itu kamu backflip ya Jana ya? Flare? Kalau itu bukan, Mas. Bukan ya? Itu kayaknya udah tail whip aku, Mas. Udah tail whip ya? Udah tail whip. Nah, itu Oke. panas-panasan sama anak Bandung. tuh. Oke. Oke dan kawan-kawan. Oke. Jadi mereka juga datang ke Surabaya. Oke, juara 1 siapa pada waktu itu? Kalau nggak salah Munting apa ya, Mas? Munting ya? Munting kalau nggak. Munting ya, dari Rider Jakarta Wimcycle ya. Oke. Jadi Wendy ini peringkat 2. Peringkat 2. Oke, peringkat 2 dan animo itu pada waktu itu ya keren karena seperti tribun lingkaran, betul ya Mas ya? Lingkaran, mantap luar biasa. Saya MC pada waktu itu. Nah, kemudian Mas Wendy trik pertama di street itu apa, Mas? Trik Di pertama BMX. di street nothing, Mas. Nothing itu lepas Nothing itu semua, lepas lepas semua. tangan, lepas kaki. Jumping, terus Oke. lepas semua, lepas tangan, lepas kaki. Oke. Itu nothing drop in atau nothing jam? Nothing jam. Nothing jam. Nothing jam. Di lokasi yang sama. Enggak, itu kan di latihannya di mana? Gor Amorogo itu, Mas. Oke. Itu trik pertama yang Trik pertama. Terus no foot can. Oke. Dan dia masih trik-trik basic, Mas. Oke, kemudian backflip, tail whip. Itu backflip tail whip itu sekitar ya kembali lagi yang kemarin itu kembali lagi jadi referensi untuk trik kan susah. Oke, pada waktu itu trik susah ya? 2 tahun setelah itu saya menguasai backflip. Oke. Terus bergabung dengan El Gato itu Oke. juga tambah trik, ada tail whip, bunny hop tail whip, Superman Indian tail whip. Ya. Superman Indian tail whip, mantap. Jadi Superman kemudian Indian tail whip, gini ya Mas ya? Kakinya gini ya, itu plus can ya harusnya ya? Iya. Plus can ya, mantap. Jadi namanya Indian tail whip. Indian air tail whip, Superman Indian air tail whip karena jumping tinggi. tinggi banget, mantap, luar biasa. Pada waktu itu kamu gondrong kalau tidak salah. Ada stiker sepeda El Gato, udah ya Mas ya? Sepedanya cat putih kuning, iya toh? Wih, mantap. Saya inget loh. Jadi ingatan kita ini ya tajam, ya toh? Tajam, luar biasa. Kemudian Mas Wendy ini selain di BMX Park, pada akhirnya merambah ke BMX Street Jam dan juga Street. Itu gimana ceritanya, Mas? Nah, itu juga. Mau izin saya boleh ngopi nih ya? Mas. Siap. Pulau Pentek, oke. Oke, tos dulu lah. Mantap. Tenan. Iya. Siap. Bisa cerita nih Mas Wendy. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, Oke. ya alhamdulillah tuh banyak sponsor-sponsor, Mas. Oke. Sponsor dari segi sepeda, Oke, clothing, apparel gitu ya. itu juga Oke. bergabung dengan MS Cycle Jakarta dulu Oke. waktu itu propaganda BMX. Oke, memiliki tim ya, itu. tim propaganda ya. Terus mempunyai
store juga. Oke. Cycle. Oke. Menjual produk-produk BMX premium ya itu ya. Oke. Terus saya dirakitin sama si Mexa itu sepeda Fit Icon S4. Itu bukan full pack ya? Merakit ya? Bukan merakit ya. Ngerakit terus Oke. akhirnya disetting Oke. sedemikian rupa menjadi street. Nah, saya main street akhirnya. Sebenarnya bukan jiwa kamu itu ya. Aku lihat ya. Masih apa ya, Mas? Nggak terlalu jauh ya. Itulah. Oke. Tapi beda banget loh Mas, karena BMX Park dan yang ada di arena itu kan beda banget. Di jalanan itu feel-nya beda. Kan, basic-basicnya kan tetap ada. Oke. Sama flatland. Flatland tuh akting celak kuntik. Betul. Nah, terus akhirnya dari situ juga main street juga, main jumping juga. Main jumping juga. Oke, walaupun spek sepedanya beda ya, berbeda sekali ya. Oke, trip di street pada waktu itu pertama apa Mas? Karena di park pada waktu itu kamu sudah pakai PEX ya? Ya. Sudah pakai PEX? Oh, malah belum. Park itu nggak pakai PEX. Oke. Masuk ke street, saya mulai 4 PEX. Adaptasi jadinya ya. Iya. Oke. Sepedanya tambah berat, nggak ada rem. Oke. Terus akhirnya beradaptasi. Trik pertama itu Vibel bar spin. Terus kemudian bar spin, stang diputer. Nah, terus dari situ basic tail whip kan udah dapat nih. Oke. Akhirnya kombinasikan bunny hop tail whip, dapat. Wah, wes terus tail whip. Oke. 180 bar spin, ya wes gayung-gayungan wes. Oke. Boleh tahu Mas, kok bisa MS Cycle itu tertarik sama Mas Wendy yang notabene bukan rider street ya pada waktu itu ya. Itu kenapa? Atas prestasi atau ada hubungan emosional gimana itu? Itu dari Mas, dari medsos dulu. Waktu awal ketemu Mexa pertama itu dia lagi ngulikin tail whip. Bunny hop si Mexa. Oke. Terus ngelihat di Facebook kok ada yang bisa bunny hop tail whip nih di Indonesia. Oke. Terus akhirnya kontak-kontakan, gantian nomor HP. Oke. Dia kebetulan ada saudara di Jogja, terus akhirnya dia ke Jogja. Nah, dari situlah mulai akhirnya intens komunikasi. Terus akhirnya main ke Jakarta dong nih, anak-anak banyak yang nanyain. Akhirnya aku berangkat ke Jakarta, Mas. Kamu famous ya pada waktu itu ya? Alhamdulillah. Jadi famous ya, gondrong gitu ya? Gondrong. Iya, makanya pakai ikat kepala, gondrong, dan sudah ada tindiknya ya? Bolong ya? Malah enggak, Mas. Piercing ya dulu? Udah dipotong. Jadi style rapi tapi gondrong. Oke. Celana melecret, Iya, celana ngapret gitu. Slim gitu ya. Kelihatan boxernya ya, CD-nya gitu ya. Dari situ terus main filming di Taman Mini Indonesia Indah. Di TMI. Itu dalam rangka apa? Iklan produk atau gimana? Sebenarnya nggak iklan produk, cuma dokumentasi aja sih. File ya. Main bersama ada Arto. Full street ya itu ya? Full street ya. Tapi saya memakai sepeda park, Mas. Nggak ada pack sama sekali. Nggak ada pack. Main dropin bar spin. Ya dari situ mulai kejalin nih hubungan AP. Hubungan baik. Jakarta. Mantap, luar biasa. Jadi di dunia BMX ini kita sangat terbantu dengan adanya medsos. Betul ya? Betul. Medsos itu kita bisa mengunggah video, mengunggah foto. Jadi singkat cerita, Mexa atau salah satu pemilik founder MS Cycle ini kenal dan tahu trik beliau ini dari Facebook ya pada waktu itu. Instagram belum terlalu booming ya. Friendster. Suwi bos. Iya. Jadi termasuk the power of medsos. The power of medsos dan tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu unit usaha saya pada waktu itu juga bergerak di bidang custom BMX, Indigo Industrial BMX. Iya, mantap. Mas, aku butuh hubguard. Max. Jadi dikirim ke Jogja gitu loh. Jadi ya beberapa saya sering support ke event-event di Jogja atau di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia. Itu waktu seneng-senengnya itu ya. Seneng-senengnya. Masih muda ya. Belum nikah ya toh. Lagi ya Mas Tumo. Tapi masih kelihatan muda saya kan? Ora ya. Enggak terima dia. Mas Wendy, ini boleh saya tanya enggak? Enggak, Mas. Saya ini kan datang ke sini awal-awal dengan adik saya dan teman-teman ya Mas ya. Pada waktu itu kalau enggak salah
mohon maaf ya, ibu masih punya kesibukan bikin jajan, bikin makanan-makanan, ya. Ubur rampai angkringan. Betul, ugo rampai angkringan. Ubur rampai angkringan. Jadi macam-macam gorengan gitu ya, sate dan lain-lain. Nah, singkat cerita ketika saya nongkrong di belakang dapur itu kita sering ngobrol sama ibu, sama bapak, ya toh, membangun kedekatan emosional. Nah, ini bapak sama ibu awal-awal dulu kan tidak mendukung ya, awal-awal ya. Nah, kemudian bisa menerima 100% atau totalitas mendukung anaknya untuk main sepeda dan terbukti menghasilkan dalam tanda kutip finansial, ya toh, akhirnya mendukung. Itu gimana itu, Mas? Ya rata-rata sih di dunia BMX freestyle itu orang tua biasanya melarang anaknya karena kurangnya edukasi ya mungkin. Gue jembalian kamu tuh sakit-sakitan, sepeda rusak, biaya lagi. Kenapa sih? Ekstrim ya pada. Ya ekstrim. Mungkin kurangnya edukasi, Mas. Betul. Tapi seiring berjalannya waktu dari sini, dari pemerintah pun juga udah support, fasilitas yang bagus, beda sama zaman dulu. Tetapi kalau orang tua saya sendiri zaman dulu ya udah nggak apa-apa sana, itu pilihanmu. Tapi di saat dibebaskan ya. Dibebaskan. Di saat saya kayak mendapatkan prestasi kayak gitu, mendapat uang. Nah, Bu, aku menang. Menjawab keraguan awal. Alhamdulillah le. Semoga sesuk menang lawannya gitu ya, menang lagi. Kayak aku ya. Iya. Jadi ya dekat sekali kita ya dengan kedua orang tua Mas Wendy ini, dan pernah ibu saya ini saya ajak ke sini, Mas. Iya toh. Jadi ketika ibu saya masih sehat, sering saya ajak keliling, salah satunya ke Jogja. Kebetulan saya ada banyak sekali kegiatan di sini, dan orang tua saya atau ibu saya ajak keliling-keliling. Bu, ini tempat saya ketika pertama kali berkunjung di Jogja, saya tidur di kamar ini, ya toh. Ini. Pohon pisang. Iya, pohon pisang. Dulu saya tidur di kamar ini, Bu. Ini bengkelnya Wendy gitu. Nah, jadi membangun komunikasi bukan hanya karena pertemanan doang, tapi juga keluarga, betul ya, Mas ya. Keluarga, dan mudah-mudahan mohon maaf ketika ibu ini sudah berpulang, harapannya juga ibu bisa mendapatkan tempat terbaik. Iya, termasuk ibu saya juga sudah meninggalkan anak-anaknya. Oke, mudah-mudahan juga Bapak ini kesibukan hari tuanya saya lihat tadi bersepeda ya. Bersepeda. Itu juga tidur, Mas. Seharian tidur terus. Pengajian kan masih ikut ya? Pengajian Mas. Masih ikut. Nah, terus sekarang aktivitas yang lebih sering nyanyi, Mas. Nyanyi di karaoke, di tempat karaoke atau gimana? Jadi ada komunitas paguyuban. Campur sarinan. Biasanya Sabtu Minggu. Los, Pak. Los gitu ya. Jadi anaknya membebaskan. Mas Wendy ini kan punya saudara ya. Kalau nggak salah di luar, di mana itu, Mas? Di Batam. Di Batam. Pulau Bintan. Mbak kandung saya. Kakak. Berapa bersaudara? 2. Saya sama mbakku. Ya berarti 2. Dua bersaudara. Kamu anak terakhir. Cewek ya, mbakku cewek. Jangan sampai mbak lanang, mbak cowok. Mantap. Kenapa kamu nggak ke Batam? Harusnya ke sana kan, mungkin bisa jadi kamu langsung ke Singapura atau ke. Ya mungkin feel-nya, Mas ya. Feel-nya ya. Atau menjaga ibu, menjaga bapak pada. Ya apa ya, Mas, kegiatan juga udah mulai banyak di Jogja. Mulai banyak. Oke. Paling nek ke Batam gitu ya paling silaturahmi aja. Sekeluarga ya jadinya. Ya. Oke, mantap. Jadi memang salah satu atau kakak kandung Wendy ini merantau di Batam berapa tahun itu, Mas? Udah lama, Mas. Udah lama. 12 tahun. 12 tahun. Ya kita lulus SMA itu. Iya. Wow, mantap. Saya belum pernah lihat soalnya. Belum pernah. Ya, nanti tak kasih fotonya. Mantap. Oke, Mas Wendy ini kan singkat cerita ketika sering ikut kompetisi dapat prestasi, betul ya, Mas ya? Baik di Jogja, kemudian di luar Jogja atau secara nasional. Nah, kemudian di perjalanan juga Mas Wendy pada akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk membuat event. Waktu itu skala kecil, lokal, betul ya, Mas ya? Skala lokal, dan kemudian bisa merambah ke event-event yang sponsornya saya lihat lebih gede dan lumayan lah. Pertama kali Mas Wendy membuat event BMX itu kapan, Mas?
pertama kali membuat event tuh sebenarnya kita kan kalau malam, kalau sore sampai malam itu ngumpulnya BMX Jogja itu nongkrong ya di Benteng 0 km. Dekat Malioboro. Ya. Oke. Nah di situ kan banyak tuh teman-teman. Yuk bikin acara yuk. Malah jamming aja. Iya. Dari situlah mulai kebentuk nih IO BMX. IO BMX. Ketuanya siapa pada waktu itu? Sebenarnya nggak ada ketuaan ya. Bagi kerja pada waktu itu. Bagi kerja, yang penting kita. Siapa saja mas? Pada waktu awal-awal. Kalau awal-awal tuh ya penggeraknya aku sendiri. Aku sendiri sama dulu tuh, wah sudah lali mas. Lupa ya. Kenapa kamu bisa melupakan orang-orang yang? Soalnya orang penting bagi saya. Andre. Banyak sih. Banyak ya. Ada Edo. Terus banyak teman-teman Jogja, terus ngumpul bareng di situ. Ada WL Dias tuh, nggak lali tuh mas. Nggak lupa. WL itu flathead dulu ya. Kemudian merambah ke dunia hip hop, rapper, betul ya. Kemudian ada. Nyablon. Bergerak di bidang digital printing ya mas ya. Kemudian si Pecis, Aditya Wibowo, Raden itu ya. Pusing gitu. Kemudian yang cewek ada Josi, ya tuh, Vivi dan lain-lain. Itu kabarnya gimana itu? Masih sering? Ya alhamdulillah sekarang mereka udah pada berkeluarga. Alhamdulillah. Ya, berita terakhir kan masih sering kontak-kontak di sosmed. Ya wis, do seneng-seneng urip. Kalau nggak salah Josi di Semarang ya? Bahagia gitu kelihatannya ya. Ketemu juga teman anak BMX Semarang kan. Betul iya. Lalu seneng lah. Iya, jadi kita ya masih nyambung silaturahmi walaupun sudah sama-sama berkeluarga, betul mas ya. Sudah sama-sama punya anak, masih nyambung silaturahmi dan itu enaknya lagi atau sisi plusnya adalah ketika kita berkunjung kemanapun ketemunya ya teman-teman semua, keluarga semua. Betul. Mantap. Event pertamamu kapan itu mas? Jadi itu dari Benteng itu mulai berkembang terus dan akhirnya event Custom Fest 2012 mas. 2012 itu di JEC lokasinya. Saya ditunjuk, saya dikenalkan sama Mas Heli dulu. Tato. Dikenalkan sama Mas Lulut, Mas Aan. Itu event Custom Fest pertama atau? Custom Fest pertama. Ya. Jadi Custom Fest itu adalah event yang mengadakan pameran, betul ya? Pameran atau selling di sana. Produknya berupa motor-motor custom, mobil juga ada ya? Mobil ada juga. Khususnya yang di bidang custom atau unik-unik. Jadi semuanya ada di sana saya lihat. Kumpul jadi satu di sana. Itu ada skateboard, ada BMX. Nah, kebetulan saya ditunjuk, coba dong bikin event BMX. Ngurusi di outdoor area. Oke. Pada waktu itu outdoor atau indoor? Outdoor ya. Outdoor. Skate-nya kan indoor awalnya. Oke. Akhirnya dari situ mulai berkembang. Terus alhamdulillah sampai sekarang mas. Itu kalau nggak salah saya datang ke sana ya. Datang mas. Iya. Bukan sih mas. Belum ya. Sepertinya yang pertama itu Kick Parade. Bukan Custom Fest ya? Bukan. Itu Kick Parade. Hilang ingatan ini. 2009 kalau nggak salah, kalau nggak 2010. Iya, saya belum nikah kan. Terus saya datang sana. Itu alat-alatnya ya ngono kae Mas. Iya. Itu saya MC atau gimana? Belum ya? Main tuh Mas. Saya main ya pada waktu itu ya. Iya. MC kalau nggak salah. Saya MC dan kamu ingat tak ketika saya bagi-bagi duit? Ingat ya? Ingat ya? Ingat tak? Beneran ingat? Dari atas, ya kan? Kan biasanya di event-event itu kita bagi-bagi produk. Betul ya? Ada uangnya juga dari Mas Arito. Hanya orang gila yang gitu ya. Dari situ ya wes dari keterusan mas. Jadi diminta jadi EO BMX itu tadi. Jadi aku sekarang juga udah punya alat-alat banyak, BMX Park. Ya bisa diolah dari situ. Terus ditambah lagi event-event down mall dari 76. Wah itu udah mulai kebentuk banget. Kamu nggak bikin perusahaan atau CV yang bergerak di bidang EO gitu kan? Sebenarnya pengen mas. Next mungkin ya perjalanan waktu ya mungkin ya. Tapi ya memang kalau misalkan ya secara profesional memang harus. Karena kan laporan pajak pasti. Karena kita mendukung negara, ya kan? Gitu. Kemudian Mas Wendy ini boleh saya tanya enggak perspektif tentang BMX
Jogja maupun nasional. Kita ngomong Jogja dulu ya Mas ya. Secara keseluruhan boleh lah. Street flatland. Perspektif yo, Mas. Pandangan. Oh, kok orang ngerti bahasa perspektif itu gimana? Aku ngerti, cuma ngetes. Oke. Anjrit. Jadi pandangan untuk BMX Jogja sendiri. Oke. Kalau mungkin sekarang itu beda dengan era yang dulu. Oke. Dulu tuh kayaknya lebih kompak gitu ya Mas ya. Dulu lebih kompak. Lebih kompak, terus kemana-mana juga pergi gitu gue naik sepeda. Oke, mohon maaf saya potong. Kalau tidak salah ada sesi se-Jogja tiap Jumat bulan terakhir namanya Jogja Last Friday. Itu semua komunitas sepeda ada ya? Ada. Itu masih jalan enggak? Itu udah enggak. BMX kapan waktu itu? Kebetulan ikut juga yang ya? ngurusin bukan dari kami, dari saya. Oke. Jadi ada teman-teman juga yang Siap. Oke, lanjut. Kalau Jadi untuk BMX sendiri ya sekarang sama dulu tuh beda karena yang dulu tuh ya kemana-mana naik sepeda naik abot. Iya. Oke. Iya. Ya kalau di era sekarang mungkin ya wis mulai berkembang ya Mas. Oke. Terus anak-anak juga udah mulai pecah-pecah. Terus kemana-mana juga udah pada naikin motor. Oke. Bedanya dikasih motor. Ya karena mereka sudah menjelang dewasa kan? Ya wis ngerti pemikirannya dewe wis beda. Iya. Jadi dulu lebih kompak. Lebih kompak nih. Oke. Menurut Mas Wendy ya. Kalau sekarang enggak kompak? Kalau sekarang kurang kompak. Oh, kurang kompak. Ya kompak sih. Kalau event-event tetap masih pada gabung. Cuma Oke. Ya, kalau saya sih perspektif pandangan secara positif saja ya. Masing-masing kan punya kesibukan dan tujuan yang berbeda, ya kan? Atau mungkin juga kebutuhan yang berbeda, ya kan? Menurut saya mungkin teman-teman ada skala prioritas. Ada yang prioritas di BMX, ada yang prioritas di pekerjaan dan lain-lain, sehingga waktu untuk main atau gabung sama komunitas itu bisa jadi berkurang. Oke, kalau secara nasional gimana Mas? kalau secara nasional sekarang udah menyudut ya Mas. Jadi mengerucut. Oke. Jadi Itu gimana itu? Udah nggak cuma buat hobi tapi juga udah buat pekerjaan. Oke. BMX rider sekarang itu juga udah Menghasilkan ya? Menghasilkan. Dibiayai sama negara juga. Oke, dibiayai sama negara. Jadi pemerintah tuh juga udah banyak support dari fasilitas terus rider. Oke. Walaupun ke arah situ tuh juga agak ribet Mas birokrasinya tuh. Gimana lagi tapi ya. Iya. Harus kayak gitu. This is Indonesia. Iya. Iya. Jadi itu ya. Awal-awal dulu memang kita belum berpikir tentang finansial ya. Hobi karena ya senang, karena kita senang dan di perjalanannya akhirnya BMX bisa menjadi, kalau bahasa Jawanya kan sandang pangan atau bisa menghasilkan finansial yang bisa mencukupi kehidupan kita. Tapi ya sekali lagi mohon maaf, ini kan karena kita ini kan olahraga yang berhubungan dengan atlet, betul ya Mas? Atlet ini kan ada masanya, ya toh. Ketika sudah tidak lagi berjaya dalam tanda kutip, itu, ya kan, mereka akhirnya secara prestasi juga kalah, ya toh. Kemudian secara mungkin ya namanya roda berputar, fisik juga akhirnya kan kalah lama-lama lah. Itu yang jadi pertanyaan dan semoga ini membuka kacamata teman-teman BMX Indonesia karena kamu harus memprioritaskan keluarga. Betul. Iya toh. Masuk yuk tua main BMX terus nih. Maksudnya masa sampai dengan tua main BMX? Kalau main BMX ya terserah, yang penting kebutuhan mencukupi keluarga ya prioritas. Ya bisa dilihat saya. Sekarang juga bengkel. Iya. Untuk atletnya juga masanya udah menurun ya Mas. Kamu masih ngejar prestasi enggak? Saya prestasinya ini Mas. Oke, duit ya. Jadi ya money oriented ya. Money oriented ya. Untuk aktifnya masih. Oke. Ya kalau sekedar ada lomba gitu ya. Kebetulan kan sekarang juga udah bergabung sama 76 Rider Mas. Saya juga sering bikin konten-konten tentang BMX, tentang tutorial. Sponsormu banyak ya pada itu? Ya alhamdulillah Mas. Oke. Kok bisa kenal dengan 76 itu gimana? Wah itu panjang ya. Panjang ya. Oh, bukan karena seorang Haris Sulistiadi. Enggak. Itu dari event-event ya. Bukan yang event kita kerjakan dulu ya. Bukan. Enggak ya. Itu ya beda EO. Keseringan bikin event. Terus mulai dilirik. Oke. Bikin yang di Don Mall dong. Oke. Nah, mulai dari situ juga kenal bos-bosannya 76. Oke. Terus akhirnya direkrut lah. Oke, karena
setahu saya Jarum 76 jarang sekali mengadakan event-event di kota besar. Kalau nggak salah loh ya. Di Surabaya, Jakarta itu Jateng ke sana Mas ya. biasanya memang segmennya Ya. atau marketnya Jawa Tengah, betul ya? Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah juga Jawa Timur. Oke, Surabaya jarang sekali, Mas. Surabaya. Kebanyakan kan ke Malang, iya kan? Ke Malang. Jakarta juga Ada jarang. jenengan, Mas. Di mana? Di Surabaya ada jenengan jadi Enggak. Memang jarang. Dan bisa kita lihat ketika event 76 itu biasanya memang menyasar ke segmen yang dalam tanda kutip kota yang lebih selatan. Menurut saya loh. Kota yang lebih Jawa bagian selatan mungkin. ya mungkin Mas. Bisa jadi. Oke, Mas Wendy, ini kan sudah lama di BMX ya. Prestasi paling mentok atau paling tinggi ini apa, Mas? Ketika jadi atlet. Ya, Oke. prestasi paling tinggi. Oke. Pak Langit. Oke, Itu. gimana? Event SCTV Karnaval Mas. SCTV Karnaval. SCTV Karnaval. Itu trip ya kalau nggak salah. 2010. Jadi trip. Trip berapa kota? 4 kota apa 5 kota? 4 kota. Gitu. Oke. Waktu di Jogja itu di Mandala Krida. Oke. Itu saya dapat best trick yang Superman Indian Tail Whip itu. Best trick itu trik terbaik. Trik terbaik. Oke. Pada waktu itu belum ada yang bisa ngulik trik itu. Oke, yang kamu sebutkan tadi ya di depannya. Itu dapat best trick, terus 360 Superman Tail Whip itu Oke. dapat. Ya dari situ Mas. Oke. Kroso, ini pas muncul banget. Nah, terus Kamu ada di peak performance, puncak performa ya. wawakku sih kuat Mas, yo. Badan kamu kekar dan waktu itu saya lihat, wih mantap kayak binaraga betul ya. Coba ini bisa ditunjukkan. Mau mati. Oh, masih ya? Di sana. Oh iya. Mantap. Dulu. Yes. Jadi kita nggak perlu ke gym ya? Enggak. Ya, kita sudah otomatis ya. Kalau anak-anak BMX tuh biasanya tulung ono gede. Lengannya ini nih tandanya ini, ya kan? Tapi kakinya cilik. Kakinya kecil. Kakinya kecil gitu ya. Biasanya memang punggungnya agak sedikit membungkuk. Biasanya gitu ya. Khususnya yang anak-anak flatland. Karena memang seringnya ya membungkuk. Manuver-manuver trik gitu toh. Jadi tulang punggung itu sepertinya memang terbentuk cenderung ke depan menurun, Mas. Jadi mengikuti itu ya. Oke, itu SCTV Carnival. Dan pada waktu itu sponsor kamu apa aja, Mas? Itu masih sama Elgato. Masih sama Elgato. Sama Elgato sponsor Oke. utama sih. Sponsor utama ya, tim ya, secara tim. Oke. Masih sama Elgato. Oke. Terus dari situ ya mulailah sponsor Berdatangan. Ya dari clothing terus brand lain. Oke. Seperti itu. Oke. Disebutkan boleh nggak apa-apa? MS Cycle. Oh iya. Sempat ya. Kalau MS Cycle itu setelah Support itu. produk. Oke. Setelah itu. Terus sekarang juga sponsor utamanya 76 Rider. Kamu jadi salah satu Brand ambassador. talent atau brand ambassador Jarum 76. 76 Rider. 76 Rider, mohon maaf. 76 Rider itu komunitas ekstrim sport ya. Ya. Ekstrim sport, ada trail, motor trail, Trail, supermoto, GP, MotoGP, kemudian terus downhill siapa BMX ridernya? race, Jambul. Oh, Jambul. Mukib. BMX race ada. BMX race ada si Rio sama Fasya. Kemudian kamu freestyle. BMX freestyle, flatland nggak ada? Flatland nggak ada. Belum ada ya? Belum. ada. Mau, Oke. Saya ya. Kalau Fish mungkin menjual, trik nggak menjual. Kalah sama adik-adik. Sudah lupa caranya. Sakit Mas kakinya Mas ya kan. Oke, jadi Mas Wendy ini brand ambassador 76 Rider ya Mas ya. Dan di perjalanannya Mas Wendy mendapatkan kontrak atau kemana-mana ikut gitu ya. Kemana wajib ikut ya kemana-mana. Kemarin ada syuting iklan di Slovenia. Ya, baru pertama Kamu kali itu. ke luar negeri, kamu ke Slovenia. Oke. Pertama kali momen. Aku pernah lihat iklan kamu di stasiun, Mas. Loh, iki lah Wendy gitu. Ini Wendy. Itu syutingnya di Bogor. Pertama kali sama 76. Oke. Bogor. Oke, itu momen apa yang itu sudah menikah kan atau belum menikah? Itu belum. Itu Sebelum menikah. bareng si Aga. Oke. Aga Kediri itu sama Jambul Mukib. Oke. Nah, itu syuting di Gunung Pancar.
Oke. Saya sebagai BMX freestyle-nya backflip sama tail whip Pak. Backflip sama tail whip. Bukan satu kali sesi, enggak. Backflip sendiri, tail whip sendiri. Ya. Oke, bukan flip whip ya? Bukan. Oke. Wangel itu ya. Iya. Terus apa suka dukanya ketika ngetrip itu? Otomatis kan meninggalkan keluarga, betul ya? Iya. Berhari-hari. Tapi kalau itu ya Sukanya pasti dapat duit. sukanya dapat duit, Oke. pengalaman baru, lihat orang-orang baru, kenal orang-orang baru Mas. Terus ya nek dukane kalau yang di Slovenia itu dukanya ya adem terus. Oke. Kamu belum punya paspor pada waktu itu? Akhirnya ngurus ya? Itu hamin sebulan Mas saya bikin paspor. Bikin paspor, terus visanya diurusi. Oke. Bisa keluar udah langsung berangkat bulan Maret kalau nggak salah. Itu temanya apa? Syuting di Slovenia? Syuting tok. Buat video-video doang. TVC. Oke. Ya. Kayak nggak ada tempat gitu. Emang Indonesia nggak ada tempat yang keren Ya nggak tahu itu. atau menghabiskan budget gitu ya? Nggak tahu. Cuman Seneng gitu ya. bisa keluar negeri. Iya. Skateboard belum ya? Skateboard belum. Belum ya. Oke. Dari situ. Berapa hari itu? Itu 15 hari Mas. 15 hari. 15 hari yo. Oke. 2 hari seneng Mas. Visa wisata. Ya. Oke, 1-2 hari seneng. Nah, Terus kok aduh panganannya kok ngene ya. maksudnya makanannya itu enggak cocok. Enggak cocok. Wah, biasa ilat Jawa teman. Ilat Jawa, ilat Jogja, lidah Jogja yang suka pedas manis ya atau gurih ya. Tapi ya wis dinikmati. Dinikmati saja. Oke. Kemudian soal cuaca suhu Cuaca suhu -3 -3. derajat. Bukan Indonesia banget itu ya. Main sepeda banding hop tuh wah rasanya enak. Oke, kemudian soal translator you can speak Slovenia? Aku boso gagu Mas. Oh, isyarat gitu ya, bahasa isyarat. Oke, berapa orang yang ikut ke Slovenia? Plus krunya? Itu sekitar 9 orang kalau nggak salah. Lumayan banyak ya. 9 orang. Itu all talent ikut semua. Kalau talent ikut. Ikut semua. Talentnya kan jadinya cuma 3 orang. Oke, nggak semua dibawa berarti. Enggak. Oke. Mantap, pengalamannya luar biasa nih Mas Wendy bisa trip ke Slovenia dan itu menjawab keraguan teman-teman atau para orang tua yang mungkin ragu-ragu fokus di BMX, betul ya Mas ya? BMX itu tidak menghasilkan, BMX itu masa depannya, mohon maaf, suram, tidak menjamin dan lain-lain. Tapi terjawab oleh kisah luar biasa. Tetapi tergantung kita juga yang nyikapi ya Mas ya. Betul. Mau main BMX fokus apa cuma mau main-main. Oke. Misal fokus itu pilihan ya. Kalau cuma main ya sekedar hobi aja. Pokoknya ada lagi sendiri. Oke. Pokok itu apa kayak pokok? Pokok men. Nah, iya. Contoh kayak gimana itu? Ya pokok maksudnya ono pekerjaan sing tetap. BMX kuwi cuma dibuat hobi aja. Oke. Ada enggak di komunitas sepengetahuan Mas Wendy yang cuma pengen nongkrong hanya untuk keren-kerenan, dapetin cewek gitu? Banyak ya. Terus ngono lah. Tapi ya kita welcome saja lah ya tuh. Warna-warna, betul. Oke, kemudian BMX sudah. Kita ngobrol soal komunitas motor, trail dan custom. Mas Wendy ini salah satu produsen custom motor di Jogja, betul ya Mas ya? Ya salah satu gitu aja ya. Nah ini tulisannya, salahnya banyak. Tulisannya Webike. Ini kenapa kok ada nama Webike Custom ini diambil dari apa ini Mas? Webike Custom. W-nya saya pasti yakin Wendy. Baik. Jadi awalnya dulu saya udah kehilangan sponsor, jadi waktu saya di bawah Mas. Oke, kamu pernah terpuruk? Pernah. Oh, saya kira enggak pernah. Enak terus gitu ya? Udah berputar Mas. Bukan karma ya? Waktu saya di bawah, jadi udah nggak ada sponsor waktu 2011. Oke. Itu bingung nih. Oke. Arep buat gawe apa ya? Mau mengerjakan apa? Sebelumnya kan saya juga dapat gaji bulanan, Mas. Dari mana ini Mas? Saya dari Elgato itu. Oke. Dapat fasilitas juga. Lah terus kebetulan sedikit gonjang ganjing. Oke, kontrak akhirnya selesai. Ya, terus akhirnya bingung sampai pernah jaga warnet aku Mas. Kamu pernah jaga warnet? Jaga warnet. Di mana? Game online di Glagasari dekat rumah Dias. Baru denger ini saya. Itu bersama Ferry. Oke, Flatland. Berdua aku sama Ferry. Oke. Jadi tiap sore kalau udah pulang kerja latihan ke Mandala Krida.
Oke. Nah itu setahun mas, setahun itu kok nggak ngumpul-ngumpul malah tombok. Maksudnya uangnya itu kok nggak ngumpul-ngumpul, malah boncos gitu ya, malah rugi gitu ya. Ini buat gawe apa toh? Ini kerja apa gitu ya. Terus akhirnya Terus? Inisiatif lah, aku tak bikin bengkel lah. Aku Oke. juga seneng nak nih utek-utek Oke. sepeda. Terus akhirnya secara tidak langsung saya beli alat-alat juga. Oke. Terus pinjem duit ibu juga. Sempat pinjem uang modal dari ibu. Bikin buat beli mesin las, gerinda. Terus akhirnya Oke. dapurnya ibu tak bikin jadi bengkel di sebelah. Oke. Mohon maaf Mas. Mas Wendy ini kan dulunya sekolahnya STM bukan ya? Enggak mas. SMA. Di madrasah. Oh di mana? Jit madrasah. Jadi dari madrasah. Dari madrasah ke teknik, iya kan? Dulu udah di ustad malah. Harusnya ya. Iya, jadi penceramah ya harusnya ya. Gak pakai anting ini ya. Oke, jadi gini ya. Saya tahu bahwa di teknik khususnya las, belajarnya itu juga prosesnya enggak gampang. Betul ya? Betul. Kamu wajib nangis, bukan dalam artian nangis sakit hati, enggak. Nangis keluar air mata beneran, ya kan? Dan tidak semua orang mau loh menjalani proses itu. Kalau misalkan menjalani proses itu hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama karena fokusnya di sana. Pilihan kedua karena the power of kepepet. Iya kan? Itu belajar ngelas di mana, Mas? Aku otodidak mas. Oh, tidak. Sebenarnya kan aku main sepeda juga frame sering letak, Oke. sering patah. Atau belajar di Mas Menyeng pada waktu itu sempat? Enggak. Mas Menyeng belum punya bengkel waktu itu. Oke. Terus saya main ke tempat las, terus Oke. sering ngelas juga di situ, jadi Oke. sedikit banyak tahu. Oh. Dan akhirnya saya belajar, saya praktekkan sendiri cara potong, cara welding. Oke. Nah dari situ yus teman ke teman akhirnya juga bisa berjalan sampai sekarang. Kelas pertama karbit atau listrik? Listrik, Mas. Listrik. Langsung kamu nangis ya? Sempet drojos juga. Iya, berapa hari itu? Saya tahu berhari-hari itu ya, iya kan? Ngalami. Saya tidak pernah ngalami, tapi beberapa teman-teman dan karyawan-karyawan saya ada di fase itu. Nangis terus minum obat khusus, bodrek, gitu. Dan harus istirahat berhari-hari. Berhari-hari. Ya dari situ las-lasannya juga masih jelek. Oke. Sampai dulu pernah si Doli itu. Oh ya, Doli teman kita dari Jambi, dari BMX Jambi. Oke. Pesen frame atau ngelas? Kita bikin mas. Bikin frame. Benerin frame. Oke, ketika letak. Sak jempol-jempol gini. Oke, itu awal-awal kamu ya. Oke, awal-awal welding atau hasil lasnya itu gede-gede. Kalau sekarang kan kecil-kecil itu rapi, iya kan, rapi. Karena dulu juga ngejarnya itu kuatnya mas. Nggak ngurus soal bagus tidaknya ya. Bagus enggak mas. Oke. Belakangan yang Iya, penting iya. kuat dulu. Oke. Terus sepedanya bisa dipakai. Oke, hasil lasnya sejempol-jempol. Jempol gajah. Kemudian digerinder enggak? Enggak. Enggak digerinder. Enggak Enggak digerinder. Asik. Asik. Mantap. Kemudian merambah ke motor. Betul ya Mas ya? Betul. Motor. Itu caranya gimana Mas? Kalau merambah dari perjalanan Wibek sendiri sih awalnya kan dari Sepeda ya. Terus akhirnya di 2012 itu kenal Custom Fest, Oke. teman-teman komunitas juga dan akhirnya kebetulan juga itu dikasih motor sama om saya mas CB100 Gladek. Dikasih ya? Dikasih. Saya pernah lihat nggak motornya? Pernah. Pernah ya? Yang tangkinya merah kalau nggak salah? Ya. Oke. Nah, itu dari situ udah mulai tak potong-potong. Dari situ Dipotong potong-potong mas. rangkanya gitu. Nek sekarang gitu ya mana-mana. Enggak, maksudnya itu ketika dikasih omnya Mas Wendy ini enggak marah kok kelihatan. Enggak apa-apa ya? Apa? Oh. Karena ya jiwane seneng nakni. Iya. Terus di era itu di 2012 itu awal-awal model tracker terus. Oke, tracker itu apa Mas definisinya Mas Tracker modelnya? itu ya ban-ban gede, Oke. terus model spakbornya buntrit. Oke, jadi brandnya tidak spesifik ya? Enggak. All brand ya? Itu tuh style. Oke, style. Oke. Oke. Stambler. Oke. Nah, dari situlah pengen terus mulai dipotong-potong. Oke. Terus ada teman 1, 2, 3 mas bikin spakbor. Iseng-iseng itu ya pada waktu itu ya? Mas frameku dibikin kayak gini dong terus. Nah mulai dari situlah kebentuk Wibek Custom. Oke. Nah, Kamu sendirian ya pada waktu itu? Waktu itu sama Arif. Oke, ya teman kita juga ya. Oke. Dia sekarang juga ngurusin di perawatan obstacle BMX. Oke. Juga bantuin saya. Nah, dari situlah
sampai sekarang mas. Sampai sekarang. Bentuk Oke. custom. Jadi itu all semua jenis motor ya, custom ya. Jenis motor. Jenis motor. Kalau boleh tahu yang belakang ini motor apa ini? Wah ini rangkanya A100. Rangkanya Super Cup ya, bukan? A100 tuh Suzuki. Suzuki. Suzuki A100 potong-potong. Oke. Ini terus Kemudian forknya ini skok forknya depan. sending RE King. Waduh, mantap. Dibikin gaduh-gaduh. Terus mesinnya? Mini chopper, mesinnya Supra. Mesinnya Supra guys. Di motor bikinanku juga ada berbau-bau BMX. Oke. Merek Primo juga Oke. dipakai buat full step. Jadi ini kerennya nggak muter ya, cuma pedalnya doang ya. Oke, tujuannya apa kok? Ya biar unik aja mas. Oke, jadi custom itu memang digemari oleh beberapa komunitas karena orang sing ngembari, maksudnya itu tidak ada yang menyamai, unik gitu ya, unik dan cenderung masing-masing orang ini beda. Oke, kemudian velgnya ring berapa nih? Kecil banget ini. Ring 6 ya. ATV itu ya motor yang roda 4 itu mas. Biasa dipakai. Nah itu bikin hub sendiri. Iya, custom juga ini ya. Custom sendiri, bubut-bubut. Oke. Jadilah sebuah motor. Oke. Terus joknya custom juga. Custom dan Oscarnya keren nih. Di Wibek sendiri juga aku seneng sing kasih yang unik-unik mas. Oke. Jadi motor yang belum ada di pasaran itu biasanya aku lebih tertarik untuk bikin buat custom. Bukan yang retro ya, enggak ya? Bukan. Ya, retro tetap, tapi unik. Yang unik. Oke. Yang beda dari yang lain itu saya lebih senang. Lebih senang. Kalau yang samping itu motor apa? Kalau ini CB400. CB4 ya. kayak model kayak Bison gitu modelnya ya. Iya, tapi seatnya satu. Seat satu. Hujan ya, entek wis. Iya. Kenapa enggak dipakai selebor? Stylenya. Suka-suka dia ya. Ini pesanan. Mantap. Jadi bannya racing, tapi bodinya enggak tahu ini konsep apa. Bobber. Konsep apa? Bobber ya namanya. Oke. Sih, tetapi stangnya begitu. Iya. Kemudian forknya depan upside down. Oke. Ada radiator ya Mas ya depannya? Ada. Oke, mantap. Ini full custom. Frame sendiri. Termasuk tangkinya juga custom. Oke, kelihatan gagah ya jadinya ya. Iya. Oke, mantap. Luar biasa nih. Kayak gitu Mas. Jadi customer tuh kadang kurang terima karo gawean pabrik. Oke, maksudnya kurang ikhlas ya, bukan kurang ikhlas, kurang puas dengan hasil yang ada di pabrik karena ya itu memang standar mereka ya kan. Ketika mau custom atau pengen dirubah, jadinya mereka harus konsultasi ke bengkel atau teknisi yang bisa ngerubah itu, dan salah satunya adalah Mas Wendy. Mantap. Ini sekarang rata-rata 1 bulan bisa terima berapa motor? Kalau untuk sekarang agak di ini Mas, agak direm lah. Kenapa seperti itu? Jadi karena untuk pekerjaan sendiri kan juga custom motor tuh yang misalkan total itu juga bisa memakan waktu 3 bulan, 3 sampai 4 bulan. Satu motor. Nah itu untuk perputaran uangnya juga. Oke. Yang manage, Iya. Pusing juga. Iya, jadi memang bayarnya DP terus termin ya. Jadi model termin. Oke. Termin. Nah itu 3 bulan harus puasa. Aku pengen fokus untuk beberapa motor dulu. Oke. Jadi biar hasilnya juga bagus, customer juga nggak banyak komplain. Terus soal untuk yang finishing atau pengecatan, Mas Wendy juga ada khusus. Oke. Mesin sendiri, ada Iya. Ya mantap ini jadinya ada ya. Mudah-mudahan seiring jalannya waktu berproses ya Mas ya. Amin. Berproses nanti punya mesin bubut belum? Mesin bubut ada Mas dalam bubut iwak. Oke. Keren nih. Soundtrack kita menjelang adzan ini ya. Mantap. Oke, 3 sajalah. Kemudian suka duka di komunitas nih Mas. Apa saja lah wis. Di BMX, di trail, ya kira-kira ambil sama ya Mas ya. Sama. Kalau kita bahas yang di ini aja ya Mas. Ya di BMX dulu apa? Boleh, bebas. Kalau suka duka di BMX itu ya tetap aja sama sih.
jatuh bangunnya, Oke. ngulik trik, terus ada juga ya rasan-rasan. Rasan-rasan itu berprasangka. Berprasangka. Kenapa kok kamu dijadikan bahan prasangka gitu? Ya kan biasa ya, haters ya. Kayak apa ya? Uwet bisa dhuwur angin. Oh gitu. Oke. Ya, Biasa ya kayak gitu di ya. motor pun juga kayak gitu. Sama. Oke. Iya. Jadi di motor kamu juga jadi pengurus? Kalau untuk motor sendiri saya lebih ke adventure mas. Ke fun-nya. Adventure. Jadi kita juga ada klub, bukan klub juga sih ya, paguyuban yo sih. Jarefan namanya. Jarefan. Katanya fun. Katanya santai gitu ya. Itu diambil dari apa ya? Setiap Sabtu kita agenda Trabas Adventure itu setiap Sabtu, tiap minggunya. Jadi kadang banyak anak-anak baru, teman-teman baru itu, Mas aku ikut ya, kok ketoknya videonya asik ya. Mas treknya piye? Mas treknya gimana nih? Fun kok. Santai. Ternyata treknya terjual. Jadi pengambilan kata Jarefan itu, pengambilan kalimat Jarefan itu karena komentar itu ya, Mas, spontan ya? Spontan ya? Jarefan, kok ternyata kok kesel. katanya santai ya toh. Lah kok capek gitu ya? Mantap. Nah itu aktif mas tiap Sabtu. Tiap minggunya kita ada adventure juga di daerah-daerah. Itu bukan trail ya? Trail. Trail. Nah, trail-trailan itu juga banyak yang custom juga. Salah satunya datang ke sini akhirnya. Mantap. Jadi berkesinambungan ya, saling connect bisnis ya, komunitas dan bisnis ya. Nah itu harapannya memang teman-teman yang dalam tanda kutip gabung di komunitas ini juga totalitas. Maksudnya kita tidak gabung komunitas hanya semata-mata pengen duitnya doang. Betul ya mas ya? Kan banyak ya? Gabung ke komunitas BMX hanya untuk bisnisnya doang, jual spare part doang. Tapi ketika di komunitas dia tidak ada sumbangsi sama sekali, ya toh. Diminta sponsor ya bulat baik. Kita nggak ngomong kejelekan orang lah, tapi ya ini pembelajaran ya kan, termasuk banyak kan ya. Gabung ketika BMX sudah tidak ada duit, gabung di komunitas motor, ya kan, hanya untuk jualan produknya. Waduh banyak banget ini. Ya mudah-mudahan ini sekedar ya kritik dan masukan lah, supaya kamu ini sekaligus ini pesan dari saya bahwa nanti image kamu yang akan jelek. Betul. Dicap kalau orang tuh kalau udah dicap tuh wes angel mas. Dicap itu sudah image-nya buruk. Wes susah wes. Jadi pasti referensi mulut ke mulut itu cepet. Apalagi ada medsos. Hati-hati dengan si ini ya kan. Gabung dengan sini. Aduh. Jadi memang betul reputasi dan nama baik ini harganya tak ternilai. Betul ya mas ya. Sebisa mungkin ketika kamu gabung di komunitas ya paling enggak kamu jangan pernah mencacati lah, maksudnya jangan pernah menodai dengan kamu ngerjai teman dan lain-lain. Nah, money oriented atau business oriented boleh karena ya profesional, betul toh. Tapi paling enggak kamu jangan nipu lah. Iya. Kan banyak gitu ya. Banyak. Koyo wong kono ya, Mas. Banyak lah. No comment saya lah. Kemudian senengnya di komunitas ini apa Mas Weni? Rasa senengnya membuat refresh otak atau gimana ini? Ya itu adalah salah satunya Mas, bergabung di komunitas itu juga nambah teman, nambah koneksi juga, nambah perseduluran, jadi nambah keluarga, silaturahmi, terus link itu koneksi itu koneksi kita jadi lebih luas, terus ketemu dengan orang-orang baru dengan berbagai macam karakter. Yo tambah wawasan, terus ilmu itu yang pasti Mas. Lebih tambah ilmu. Terus kalau di pengetrilan tuh juga mirip-mirip seperti itu. Tapi bonusnya kita jadi bisa lihat suasana alam yang sebelumnya belum pernah kita lihat Mas. Lebih ke adventure-nya ya? Adventure-nya. Ternyata di Jogja tuh kayak gini nih. Sisi lainnya. Ini jarang ada yang lihat. Seperti itu.
Wis mantap. Jadi ketemu dengan dunia baru ya. Dunia baru, orang-orang baru dan lingkungan baru, betul ya Mas ya. Oke, trip terjauh dari komunitas ini di mana ya Mas? Kalau saya kemarin terakhir itu bergabung sama Custom Fest itu dari Merak sampai ke Padang Bayi, Bali. Itu trip ya? Trip. Oke, Merak, Banten. Dari Merak ke Banten, Tangerang, Merak, Tangerang, Jakarta, Bandung, Purwokerto, sampai akhirnya finish ke Bali ya kalau nggak salah. Ke Bali. Finish ke Bali. 1.700 km. Kamu pakai motor? Motor. Oke. Pakai motor, jadi bertiga. Oke. Terus tidurnya di hotel atau Di hotel. Di hotel. Berarti kadang juga kalau pas lelah tidur di pom bensin. Oke. Berarti bukan long trip langsung ya, enggak ya? Bukan. Trip masing-masing kota. Ada checkpoint. Oke. Di checkpoint itu apa yang kamu kerjakan? Ada pameran atau bikin video di gitu? event, terus party itu ada peak dari agendanya Custom Fest sendiri. Itu trip paling jauh ya? Ya, trip paling jauh. Berapa hari? Itu 16 hari. 16 hari kamu melakukan hobi kamu dan dibayar. Mantap, seneng aku. Ini pembelajaran. Kemarin juga ke Surabaya, cuma mau kontak-kontak udah langsung berangkat ke Bangsa. Harusnya kontak-kontak. Kalau nggak kontak ya kebangetan lah. Tanya sama Mas Wendy lah. Kalau kemana-mana saya pasti hubungi teman-teman. Betul ya Mas ya? Pasti mampir gitu ya. Itu enaknya kita punya banyak teman. Silaturahmi dapat, kemudian koneksi dapat, dan akhirnya rezeki juga nggak kemana-mana. Betul ya. Kemudian Mas Wendy ini kan aktif banget di medsos, betul ya Mas ya? Punya medsos apa saja nih Mas? Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook. Friendster? Friendster udah nggak ada. Udah di mana dulu ada? Oke, YouTube juga ada. YouTube juga ada. Oke. Jadi YouTube tuh kontenku ada di Wendy Purnama ya. Wendy Purnama. Oke, nanti saya sertakan linknya di keterangannya nanti. Itu ya campuran Mas, ada BMX, ada tutorial. Jadi semua tentang kamu ada di sana ya? Ada di sana. Oke. Komunitas saya juga. Oke. Nah, besok rencana juga pengen bikin podcast juga biar kayak Mas Arito. Kenapa seperti itu? Ini butuh waktu loh. Aku belum pernah bikin konten. Kamu kalau diundang podcast mungkin pernah. Ya. Pernah, tapi kalau bikin konsep podcast belum ya? Belum kepikiran ya. Ini capek loh, Ben. Aku nggak ngeden-ngeden nih. Maksudnya saya tidak menakut-nakuti, tapi capeknya itu ketika berpikir. Karena masing-masing narasumber ini kan punya keistimewaan beda-beda dan punya kisah, pasti kan, ya kan? Kita sebagai narasumber dituntut mendengar, ya kan? Dan kita mengarahkan agar pembicaraan ini tidak terlalu keluar rel, kira-kira seperti itu, dan sekaligus bisa membawa emosi penonton ini jadi lebih terbawa. Jadi beberapa video saya memang saya jujur baru main YouTube ini 2 atau 3 bulan. Awal-awal memang review buku. Ternyata saya lupa di Indonesia ini pembaca buku sedikit. Jadi saya salah market view. Akhirnya saya iseng-iseng bikin podcast karena saya senang lihat konten podcast. Deddy Corbuzier, Helmi Yahya, kemudian lain-lain lah, Renald Kasali dan lain-lain. Saya senang. Plusnya itu, dan plusnya yang lain adalah saya punya banyak sekali teman, all komunitas, nggak cuma BMX, nggak cuma organisasi, dan semuanya bisa berpotensi untuk jadi narasumber di podcast saya. Mantap. Ya wis aku ora gawe podcast aku. Nggak apa-apa. Jadi ya memang susah untuk membawa emosi penonton atau viewer untuk duduk lama atau melihat video kita yang durasinya pasti lama, ya kan? Mendengar kisah mereka ini 3 kan 3 sampai 2 hari nanti. Dan banyak memang narasumber saya yang nangis, Mas, beneran. Banyak sekali lah menceritakan kisah yang dulu tidak pernah, yang harusnya dikubur dan akhirnya dikeluarkan, diungkapkan, karena saya menanyakan momen-momen titik terendah dia.